Kecuali sugar daddy yang bilang gitu ya. Aduh, Bapak mau apa? Iya. Aduh. Halo semua, balik lagi di video saya. Di video ini saya kedatangan satu, sebutannya apa ini? Sebutannya mawar. Jadi ada satu bintang tamu yang dulu mantan murid saya dan kita ketemu di Jerman. Oke, nah, mungkin bisa perkenal sedikit mbaknya. Nama aku Tika, aku dari Indonesia. Oke. Udah berapa lama di Jerman? Baru mau 5 bulan. Baru mau 5 bulan. Oke. Selama 5 bulan ini pasti kan banyak sekali Tika melihat budaya Jerman, terus kayak istilahnya kayak teman Tika bilang lu kaget budaya ya. Iya. Wow, penampilannya kok gitu banget ya, kaget budaya ya. Bapak tidak tahu saya yang sebenarnya. Oke, yang pertama dulu, maksudnya seperti kita ketahui budaya Barat bukan Jerman doang ya, itu kan kayak misalkan waktu summer kemarin banyak sekali cewek-cewek yang pakai, mungkin image-nya kalau orang Indonesia pakaiannya nggak senonoh atau seksi. Iya sih. Menurut Tika gimana? Menurut aku, kalau ini kan Eropa, mungkin nggak sebenarnya kalau di Indonesia, kalau tinggalnya di Bali, di Jakarta, menurut aku itu hal yang wajar dan lumrah ketika melihat wanita seksi menggunakan tank top dan celana-celana yang pantatnya kelihatan itu tuh normal. Cuma itu depend of the personnya juga sih, tergantung gimana. Dan ini Eropa itu normal banget. Kamu mau lihat bule pakai celana dalam doang berjemur itu pun normal, jadi biasa aja. Cuma kalau orang yang strict banget pertama kali lihat kayak, ya ampun, tempe berjemur. Berarti di sini normal ya? Di sini normal ya berarti? Normal banget. Berarti Tika pakai kayak gitu nggak masalah? Enggak sih. Kalau misalkan ada yang komentari A sampai Z? Enggak apa-apa, tapi sayangnya aku nggak pakai. Oh, nggak pakai. Karena aku kalau bikini nggak terlalu pede ya, maksudnya. Enggak, maksudnya kayak tank top tadi, Oh, kalau celana tank top, pendek. oh itu normal aja sih, karena sebenarnya di Indo aku pakai, cuma tergantung sikonnya. Kan nggak mungkin kalau aku keluar ke tempat sesuatu pakai tank top doang. Jadi tergantung situasi dan kondisi. Terus Indo kan panas banget, jadinya lebih sering pakai panjang takut hitam. Kalau di sini kebalikan ya? Di sini nggak ada matahari, Bu. Sekali ada matahari, pengennya tuh pakainya itu kalau bisa BH aja sih. Panas. Oke, good. Itu yang masalah pakaian. Kalau yang kedua masalah kayak alkohol, kayak bir, kayak gitu gimana menurut Tika? Alkohol bir sebenarnya di Indo juga biasa ya. Maksudnya buat orang-orang yang mungkin ya tergantung orangnya sih. Memang tuh balik lagi ke tergantung ke orangnya. Cuma kalau di sini itu minum itu bukan suatu buat gaya-gayaan gitu, enggak. Tapi lebih banyak orang di sini tuh minum buat ngangetin badan kayak gitu. Jadi bukan hal yang negatif. Oh, minum bir, oh minum wine misalnya, atau yang mengandung kadar alkohol. Apalagi kalau udah menyangkut sama yang namanya agama, kan ada yang bilang haram atau apa. Tapi depend of the personnya lagi, balik di sini itu minum kayak gitu biasanya buat yang ngangetin badan, nggak buat gaya-gayaan yang sampai mabok terus tipsi dan lain-lain tuh enggak kayak gitu. Jadi tergantung kalian menyikapinya tuh gimana, jangan kaget. Itu minum, aku harus minum. Balik. Lagi pula di supermarket bir dijual bebas. Iya benar. Dijual bebas dan murah sekali. Anda sering beli ya? jangan gitu. Enggak. Peres. Sering lihat kalau belanja. Iya, nanti tetangga mama aku lihat, aku dikasih tahu ke mama aku nih. Anaknya tante itu bikin YouTube sama temennya ngomongin bir loh, sama pakai bikini loh. Suruh pulang.
Oke, jadi di sini misalkan hari biasa pun maksudnya minum bir yang kalengan kecil atau yang satu botol itu nggak masalah juga ya? Biasa banget, apalagi kayak di keluarga aku kan, maksudnya keluarga aku yang di Jerman itu kayak misalnya kalau kamu minum ya udah nanti dia juga bikinin karena nggak yang too much alkohol atau apa, yang penting buat ngangetin aja. Apalagi kalau yang kayak ada party house gitu kan, kayak yang kayak party-party di rumah kayak gitu. Tapi kalau kamu nggak minum dia pun nggak akan kayak ngasih kamu atau menjerumuskan kamu, itu enggak. Jadi tergantung kamunya, kayak misalnya babi ya, contoh kayak makan babi gitu, kayak kalau kamu nggak makan ya dia nggak akan kasih dan akan ngasih yang lain juga yang kamu bisa makan. Jadi itu tergantung kitanya banget kayak gitulah ya. Komunikasi itu penting, paling penting sih itu. Lagi pula kalau kita nolak juga nggak bakal disodorin kan? Iya, nah itu penting banget tuh di sini. Di sini tuh orangnya tuh misalnya mau ngasih kamu nih, nawarin, kamu mau nggak? Kalau di Indo kan gimana ya gitu kan, kayak basa-basi bacot gitu kan. Tapi kalau di sini tuh misalnya kamu ditawarin terus kamu mau, ya akan dikasih. Tapi kalau kamu bilang nggak akan dikasih. Jadi beda banget. Jadi kalau kamu orangnya direct di sini tuh cocok. Tapi kalau terlalu pengennya B tapi ngomongnya ke Z dulu pulang. Ribet. Jadi iya enggak. Iya enggak. Benar. Oke, itu masalah alkohol. Jadi di sini alkohol bebas ya, bisa dikatakan itu. Oke, yang berikutnya kan kemarin Tika pernah ceritakan atau ceritain aja lah yang keluarganya bilang apa kemarin. Oh, gara-gara putus cinta nih. Jadi aku tuh curhat. Gak apa-apa, curhat colongan. Jadi aku tuh kan habis putus cinta, terus ditanyain kenapa kok kayaknya mukanya agak bersedih gitu kan, mana kita lagi liburan di Austria waktu itu. Terus ya aku putus nih kayak gitu. Terus kamu ada rencana balik lagi nggak? Katanya ya nggak tahu kan Mas, karena pacarannya udah lama banget sampai 7 tahun dan komunikasinya nggak bagus kan gitu. Terus dia tuh dia kan psikologi dan ini bercerita tentang budayanya di sini ya, walaupun nggak semuanya mungkin kayak gitu, tapi jangan dibandingin oh kok dia ngasih taunya kayak gitu, ini karena dia orang sini kayak gitu ya. Karena untuk edukasi. Iya, ini edukasi buat kalian yang mungkin pengen punya suami bule. Ya nggak semuanya sih. Mayoritas, tapi ya tergantung kaliannya sih. Jadi itu dia bilang kayak gini, sebenarnya kalau pengen punya hubungan yang langgeng itu, menurut aku kayaknya di Indonesia pun terjadi, tapi orang itu nggak show up. Benar. Nah ya nggak. Tapi kalau di luar negeri kan kayak lebih bebas, jadi biasa aja. Jadi kalau kamu pengen agak punya keras. Oh iya. Gak usah bisik-bisik ngomongnya, nggak apa-apa. Terlalu lemah lembut Ibu. Jadi kalau kamu pengen punya hubungan yang bagus, langgeng, terus sampai bener-bener tua, itu tuh bener-bener langgeng banget. Orang sini kebanyakan itu selain komunikasi adalah seks. Nah, jadi dibilang gini, kamu kalau pengen hubungannya tuh bagus, langgeng, coba aja terus seks sama yang itu. Terus aku kan kayak hah gitu, terus tapi dia ngomong kayak gitu tuh ngedukasi dalam arti kamu harus melakukan hubungan seks yang namanya apa, aman. Karena ketika kamu cocok komunikasi dan cocok seks itu bakalan langgeng. Kan kalau orang Indo kan itu tabu banget. Kalau di sini itu tuh sebuah edukasi dan nggak tabu. Jadi kalau sejauh aku di sini belum lama, tapi di sini aku banyak banget dapat pelajaran terutama masalah komunikasi. Semua itu bisa dibicarakan. Jadi nggak ada yang namanya kalau sama orang tua kan kayak malu ya ngomongin tentang seks, pacar atau tentang hal-hal intim, walaupun nggak semua orang, tapi kayaknya di Indonesia beberapa pasti malu. Kalau misalnya ngomong sama orang tua takutnya dijudge, oh udah nggak perawan, oh udah ini. Kalau di sini itu malah bagus kalau kita tuh mau tanya apapun tuh bisa diomongin, kayak punya pacar terus ngobrol sama, oh ini pacaran sama ini lah, kamu udah gini belum, udah gini, itu di sini tuh kayak normal. Dan dia itu menitik poin kan bahwa hubungan yang baik kalau di sini itu selain komunikasi adalah seks yang cocok. Jadi di ngobrolnya cocok, di ranjang juga cocok, masakannya juga cocok. Nah itu tuh cabut. Kayak gitu sih. Cuma aku nggak tahu ya, karena ini kan kita orang Indonesia, mungkin yang lihat atau yang mendengar informasi ini bakal kok gitu sih, kok orang sana gitu. Enggak, ini tuh dia cuma kayak ngasih advice aja, ini loh kalau di sini tuh seperti ini, tapi depend of the personnya, kamunya mau ngelakuin apa enggak itu terserah. Aku aja sampai jawab, aku orang Indonesia, budaya aku nggak kayak gitu. Ya dia bilang ya nggak masalah, aku ngasih tahu kamu karena
karena di sini itu normalnya banyaknya kayak gitu, walaupun mungkin nggak semuanya karena kan tergantung orangnya. Terus aku ya bisa dipikir lagi lah. enggak itu sih karena itu sebenarnya kayak 11-12 menghibur aku karena akunya lagi patah hati, jadi biar ketawa dan kayak pasti bakalan ngehibur banget kalau ngomongnya tentang hal-hal yang asik kayak gitu. Betul. Sih keluarga aku tuh bener-bener asik banget orangnya misalnya. Tetapi tidak untuk menyuruh kamu harus bergonta-ganti seks sama Enggak lah, pasangan gitu kan. enggak. Iya. Karena di sini juga sebenarnya nggak semua orang yang baru kenal terus langsung seks Enggak. gitu tuh enggak. Cuma kalau udah kenal terus biasanya udah ada hubungan di sini tuh kayak FBB-an gitu loh. Iya. Ya kayak friendship plus gitu lah, friendship benefit gitu kan. Karena banyak orang yang nggak mau punya hubungan tapi kayak pacaran. Contohnya saya. Teman rasa pacar. Karena nyampe sini tuh walaupun baru, karena banyak yang harus dikerjain, kadang itu komunikasi itu kayak balesin aja males ya, maksudnya balesin WA males karena lebih pengen kayak ya udah waktu buat diri sendiri kayak gitu sih. Jadi ya begitulah. Tapi menurut Tika setuju nggak dengan omongan keluarganya tadi? Waduh, berat ya. Ini menitik. Nggak, menurut aja pendapat. Pendapat tergantung kamunya. Nggak, aku tanya ke kamu. Aduh, Penting nggak kayak gitu gonta-ganti biar ada hubungan langgeng? kalau Jadi nggak hanya komunikasi tapi diranjang juga. Kalau menurut aku kalau aku pribadi karena aku orang kesehatan ya kan, kalau gonta-ganti pasangan itu resikonya tuh tinggi gitu, walaupun kamu pakai pengaman pun itu resikonya kan tinggi. Jadi lebih baik ya nanti sajalah ya, nggak usah gonta-ganti kayak Tapi gitu. daripada nggak langgeng, ya sebenarnya tolak ukur langgeng nggak cuma itu doang, itu kan hanya sebuah edukasi kalau kamu mau gitu loh. Ini pertanyaannya menjebak ya pemirsa, ini bisa menurunkan reputasi harkat martabat saya ini. image-nya langsung jatuh ya. Enggak sih, santai sih. Tapi emang di Jerman tuh kayak gitu sih, maksudnya makanya sorry itu sih kayak di Indonesia banyak kasus perceraian, Ya, bener nikahnya cuma berapa bulan, berapa tahun, mungkin mereka nggak puas diranjang, bisa jadi kan gitu loh. Edukasi terus kayak aborsi, hamil dini. Kalau Iya, di sini kan perkosaan, jarang. gitu. Di sini selain kondom dijual bebas, di sini tuh aduh, pokoknya yang tentang untuk menahan kehamilan itu banyak di mana-mana Disupport ya, disupport. disupport, ya. Kamu itu 18 tahun mungkin kadonya dikasih. Iya, jadi di sini tuh anak cewek 13-14 tahun setelah menstruasi pasti mereka dibawa ke Frauenarzt. Frauenarzt itu dari dokter untuk alat kesehatan wanita. Jadi mereka langsung dikasih pil KB atau dipasangin spiral biar gak hamil kayak gitu. Dan di sini wajar gitu loh. Iya, dan aku punya temen juga kan dari pokoknya di luar Jerman juga dan bukan dari Indonesia. Dan mereka pun udah yang ngelakuin kayak gitu pun itu normal dan itu biasa aja. Cuma mungkin ini balik lagi ke budaya. Di Indonesia itu kan banyakan kan agama tertentu yang itu tuh hal yang sangat dilarang kan, dan itu juga sebenarnya gak bagus buat kesehatan, tapi itu tergantung orangnya kayak gitu. Dan menurut aku kalau diedukasi lebih dini itu lebih bagus karena nggak ada yang namanya aborsi. Lah itu balik ke orang lagi sih. Nanti malah kok kamu baru gini ya, dan sudahlah. Tapi ya emang balik ke orangnya sih, penting-penting nggak penting sih gitu. Iya, menurut Mas Windy. Menurut aku penting. Aduh. Beda ya, orang yang baru nyampe sama yang udah lama tuh jawabannya beda. Kalau yang ini agak jaga image karena takut dong nanti kalau mama lihat anakku, ya ampun. Enggak Iya, karena bercanda. penting karena orang bule itu bosen nanti pennya. Oh iya, bener banget sih. Serius. Bener. Kalau misalkan ya kayak kasarnya kamu lah, kamu makan nasi tiap hari kan bosen. Iya, kan? bener. Misalkan nasi tempe Iya, seminggu kan bener-bener. bosen. Iya, masa gitu-gitu terus kan Iya. bosen. Serius, kalau pengen dapat bule itu kalian harus bisa kreatif dari urusan dapur sampai ranjang. Iya. Tarik Kalau lah. enggak pas. Iya. Ya sih, tapi bener sih. Bener. Bener. Karena orang Jerman dari usia 14-15 mereka udah seks. Dan Iya, nggak bener. masalah. Makanya pengalamannya luas. Iya benar. Sebenarnya di Indonesia menurut aku juga banyak sih. Tapi nggak terbuka. Cuma nggak di show up aja. Itu sih. Ada lagi mau disampaikan? Budaya-budaya yang menurut Tika di sini bagus kasarnya. Bagus itu Menurut Tika. menurut aku yang Misalkan bagus. to the point ngomongnya. Nah, ya direct. Orangnya tuh nggak yang terlalu basa. Jarang banget kayaknya aku menemukan orang yang basa-basi banget.
mungkin lebih ke nyindir ya. Aku mendengarnya kalau nyindir mungkin aku pernah dengar, tapi kalau misalnya kamu salah, dia tuh langsung yang kamu tuh salah ini loh, kamu tuh benernya kayak gini. Jadi dia nggak cuma nyalahin aja tapi membetulkan yang bagusnya tuh kayak gimana. Dan setelah itu mereka itu lupa udah. Jadi ketika ngomong saat itu juga setelah 5 menit atau 1 menit kemudian ya udah selesai, nggak yang berlarut-larut dendam kayak gitu tuh. Kayaknya aku belum pernah sih sejauh ini nemuin orang-orang yang dendam-dendam kayak gitu tuh, belum ada. Terus yang katanya di sini tuh orang yang jutek-jutek itu salah banget. Kayak aku nih ketemu nih tetangga 5 kali dalam sehari. Ya udah halonya 5 kali kayak gitu. Iya. Terus tepat waktu ya, walaupun nggak semuanya, tapi sejauh ini tepat waktu, tepat lalu lintas, semuanya tuh teratur, tuh bagus banget sih, bener-bener bagus. Terus bersih, orangnya sendiri itu bener-bener yang sampah kan dibagi-bagi, di sini itu taat, ini tuh bukan masuk sini kayak gitu loh. Kalau di Indonesia jadiin satu lah wes. Buru-buru jadiin satu, dibuang di jalan. Ya sebenarnya, tapi nggak semuanya orang Indo juga kayak gitu. Ini nggak bermaksud membandingkan ya, cuma menurut aku yang bagus di sini tuh kayak gitu, orangnya direct, terus taat, tepat waktu. Pokoknya lebih fair lah. Kalau kamu bagus, dia akan bilang bagus. Ketika kamu nggak bagus, dia akan bilang nggak bagus. Jadi kalau yang sakit hatian orangnya itu butuh waktu buat bisa adaptasi menurut aku. Benar. Butuh waktu. Terus pertanyaan terakhir, menurut Tika lebih bagus budaya Jerman atau budaya Indonesia? Waduh. Dan kenapa? Pers nih. Gak apa-apa, plus minusnya, pas semua ada plus minusnya pasti. Kalau budaya itu tergantung dari sudut mana. Budaya itu kan luas, banyak ya. Budaya itu dilihat dari sudut mananya dulu. Kalau misalnya dari ketepatan waktu kayak gitu kan, Indonesia sebenarnya orangnya tepat waktu, tapi Jerman lebih tepat waktu gitu. Jadi ini terus terang aja deh ya. Kalau Indonesia tuh pasti banyak yang delay, kayak janjian 10:30 dia datangnya jam 11. Kalau di sini janjian 10:30, jam 10:30 kurang 5 menit udah di depan rumah. Tapi kalau belum jam 10:30 persis, dia akan nunggu 5 menit di depan pintu. Setelah 10:30 dia baru pencet bel. Itu sejauh yang aku nerima tamu di sini. Jadi misalnya kayak aku nggak tahu kan, oh kalau dia nggak mencet bel, aku lihat nih di luar kok ada tamu, aku tanyain, iya aku ada termin nih jam 10:30, masih 2 menit lagi. Ya kalau kita nyuruh masuk, dia akan mau masuk. Tapi kalau kamu nggak nyuruh masuk, dia akan nunggu terus di depan. Itu sejauh yang aku lihat ya di sini itu bagus banget. Orangnya tepat waktu. Terus budayanya tuh nggak pakai basa-basi. Aku lebih suka kayak gitu. Ya ada sih mungkin basa, tapi nggak too much. Jadi lebih bagus buat kita, buat koreksi diri. Jadi nggak yang terlalu menye-menye lah gitulah. Jadi kita tuh kayak kalau kamu pengen progresnya jadi bagus tuh lebih cepet kayak gitu. Kalau apalagi kayak aku orang Jawa kan unggah-ungguh banget ya. Jadi mau ngomong apa harus muter-muter dulu, itu kelamaan menurut aku. Jadi direct itu budaya yang bagus sih. Kesimpulannya bagusan Indo apa Jerman budayanya? Aduh susah. Gak apa-apa, jawab aja. Kalau aku jujur, aku pribadi, dengan personality aku yang seperti ini, aku cocok di budaya Jerman. Karena kalau di Indo pertama banyak yang gosip, kalau di sini nggak ada waktu yang buat gosip kayak gitu kan. Terus kayak lebih kerja, duit, terus udah bahagiakan diri kamu dan keluarga kamu. Jadi nggak ada yang namanya ada waktu buat ini itu. Kalau buat aku personal, buat aku pribadi, aku lebih cocok di sini. Bukan berarti kayak baru nyampe sini kok gini, songong banget. Nggak gitu, itu kan tergantung orangnya. Tapi aku juga suka budaya Indonesia karena ramah orangnya. Baik-baik juga, karena aku nggak lupa aku tuh dari Indonesia. Tolong nanti aku dideportasi dari Indonesia gara-gara bikin videonya Mas Windy nih. Mas Windy jangan turunin pamor aku dong. Enggak lah, ini kan cuma pendapat. Iya, pendapat pribadi kan. Pendapat dan edukasi sedikit lah sih. Buat yang mau ke Jerman. Duitnya juga kalau dirupiahin kan lebih banyak, jadi aku ngerasa lebih cocok kayak gitu loh. Yalah kalau dirupiahin pasti lebih gede, tapi kan biaya hidup di sini juga lebih mahal. Iya benar sih. Berbanding lurus dong. Iya gitu. Berbanding lurus. Pajaknya. Iya, kecuali kerja di sini dipakai untuk di Indonesia baru. Iya benar banget suhu. Ada yang mau disampaikan sebelum saya nutup videonya? Buat yang mau ke Jerman mungkin pesan-kesannya?
Apa yang harus disiapkan? Kalau menurut aku Mental mungkin. ya pasti pertama bahasa. Paling penting itu bahasa. Kalau kamu beruntung bisa pakai bahasa Inggris itu ya beruntungmu, tapi orang sini itu lebih menghargai ketika kamu pakai bahasanya sini yang sejauh aku lihat. Jadi kalau bisa kalau kesini ya belajar bahasa dengan baik, terus mentalnya disiapin, jangan kaget budaya. Tapi katanya dikatain kaget budaya. Gara-gara itu bikin TikTok kan. Jadi karena aku kalau di Indo nggak pernah bikin TikTok. Terus aku bikin TikTok karena aku ya daripada aku ngegosip aku joget-joget lah. Ya emang sih. Padahal aku nggak pakai baju terbuka kan. Cuma ya lumayan 2 cm. Iya, pakai celana pendek. Ya ampun. Tapi kan di sini normal. Di Indonesia mungkin. Iya sih. Dan itu ya sebenarnya yang lihat juga nggak semua orang, kayak close friend doang kan, kayak gitu. Tapi ya sudah lah. Ya orang berhak berpendapat. Sebenarnya aku juga pakai baju pendek-pendek di Indo, cuma tergantung situasinya. Mungkin kebetulan dia nggak pernah lihat aku pakai baju yang kayak gitu. Sekarang kan nggak mungkin kalau aku misalnya lagi ngejob model, terus aku pakai bajunya syar'i, ya kan itu modelnya ngejobnya sport, kan nggak lucu gitu. Cuman kan ya nggak masalah sih karena aku nggak terlalu peduli karena kamu tidak memberi aku makan sayang. Kecuali sugar daddy yang bilang gitu ya. Aduh, Bapak mau apa? aduh. Bapak mau yang mana? Yang depan, belakang cabul. Aduh nih kalau udah sefrekuensi tuh Gak, ini obrolan aja ya ini. Intermezzo. So jadi bahasa, mental, terus apa lagi? Bahasa, mental, edukasi sih. Iya tentang harus Jerman. Open juga ya. Iya, open mind itu penting atau enggak sampai sini nanti langsung kayak aduh bikinian semua nih, pantat semua. Waduh tetek kemana-mana. Aduh. Cipokan di jalan. Wah, oh iya itu yang udah tua ngejemput istrinya di stasiun bawa bunga terus kissing di mana-mana, itu tuh kayaknya nggak cuma di Jerman aja sih. Iya, kayak aku ke Singapura pun lihat kayak gitu juga. Cuma itu tuh hal yang normal dan kita yang lihat tuh kayak romantis banget. Di Indo coba ciuman yang pinggir jalan, cok. Kayak orang nggon. Cowoknya betul gitu cowoknya. Ya ada budaya tadi sih ya. Nah di sini ciuman, mau kamu mojok itu nggak masalah. Nggak masalah. Kamu mau ngewe di umum juga nggak masalah. Kalau kamu cuek-cuek aja mah sebenarnya. Makanya itu. Ya itu balik lagi ke budaya sih. Jadi kalau mau ke Jerman siapin itu semua, harus open minded, jangan terlalu lurus boleh tapi jangan terlalu fanatik banget. Iya, belok dikit lah. Ya nggak harus belok juga, tapi harus bisa open gitu. Iya bener. Maksudnya kita harus tahu sikon gitu iya, loh. Kapan kita harus menjadi putih, kapan kita menjadi abu-abu, kapan kita menjadi hitam. Karena Jerman bukan negara putih. Iya benar banget. Orang bilang negara kafir atau apa kan, banyak yang bilang kayak gitu. Karena aku dulu pernah dikatain kayak gitu. Ngapain ke Jerman negara kafir? Ya udah, silakan ngomong, terserah, aku iya, gak peduli. Bener banget itu sih. Iya. Jadi kalau mau ke Jerman siapin itu semua yang disampaikan Iis. Jadi apalagi yang pengen dapat bule, siapin kata-kata Iis tadi. Waduh, iya. Kalau mau dicoba dan lain sebagainya, silahkan bereksperimen dengan berbagai size. Pertanyaan saya yang terakhir, aduh, udah berapa bule yang mencoba Iis? Enggak ada. Nggak ada, belum, mohon maaf, masih baru. Nggak ada sih, karena dari Indo sejauh ini belum tertarik buat kayak sama ya ini belum tertarik untuk terlalu jauh. Itu kan termasuknya kan kayak aku tuh ngomong aja masih yang belum bagus kayak gitu kan. Dengan bule kan kayak gitu kan bahasa tubuh cukup. Waduh. Beda cerita. Kalau sejauh ini dapat temen yang bule gitu pun orangnya tuh kayak yang to the point ya. Tergantung nih, kita tuh dari awalnya tuh langsung diomongin. Jadi kamu temenan sama aku tuh tujuannya apa? Kalau kamu langsung bilang aku tuh butuhnya biar aku bisa upgrade bahasa aku, jadi aku butuh temen ngomong, ya udah dia akan menyesuaikan kita seporsi itu. Tapi nanti dia tanya nih, kamu mau nggak hubungan
kayak Lebih, seksual gitu, iya. lebih mau nggak? Ketika kamu bilang enggak, dia nggak akan ngelakuin Iya. itu. Jadi nggak yang Nggak maksa. nggak yang maksa, nggak yang bule itu selalu dipandang negatif dan Nggak. gimana tuh enggak. Jadi dan sejauh ini aku belum tertarik dan Mungkin akan tertarik. tidak tahu. Karena takut kemakan omongan sendiri, karena Bener. dari Indo udah bilang kayaknya aku nggak pengen deh sama bule, karena orang Indo nih, contoh ya, aku ada temen tahu aku di Jerman gini, wah nanti suaminya bule, aku tuh nggak suka digituin. Maksudnya kita ke luar negeri itu bukan berarti kita mau cari bule, kita tuh Itu mau upgrade, bonus ya? iya mau upgrade pendidikan nih biar otak tuh agak bener dikit kan, berkembang gitu loh, bukan mau upgrade. Ya upgrade sih hubungan, tapi ya Kan kata orang memperbaiki keturunan. iya. Mas itu jelek. Mohon maaf, kayaknya saya nggak terlalu Iya. jelek jadinya. Nggak sih, bukan itu sih, tapi belum ada yang mencoba. Jadi, Belum. iya belum, memang belum, Iya, memang belum. Butuh waktu kok semuanya. Iyalah. Baru 5 bulan. Iya baru mau, itu aja Iya. baru mau 5 bulan udah di ewe aja. Iya. Ya udah. belum. Tika, aku gak mau videonya kepanjangan, nanti Iya. banyak yang komentar negatif juga. Ya pasti, ini pasti, aduh nama aku, Nggak mama, Ntar aku sensor, Iya. aku kasih mawar. iya dubbing suara penjual borak. Mama ini bercanda ya, Ma. Edukasi. Mm-mm. Dibayar di belakang. Oh ya benar, ya benar, per jam loh. Iya, panjang. Ya udah, terima kasih yang semua yang udah nonton video kita dari awal sampai akhir. Instagram boleh aku Boleh. tampilin? Boleh. Mau diganggu nanti netizenku? Nggak apa-apa, yang penting kalau julid berarti Anda suka saya. Betul. Ya udah, Tika, terima kasih waktunya untuk telah hadir di video saya sampai hari ini, udah mau berkunjung di rumah saya juga. Terima kasih. Yang ada pertanyaan silahkan komen atau langsung ke Tika atau ke saya juga boleh. Sampai jumpa, selamat beraktivitas, sampai ketemu di Jerman. Ciao. Ciao.